Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Adelia Maharani dengan NIM 0901013013. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, di sini langsung saja. Yang pertama kita buka Smriti. Kemudian pada Apache kita klik, kemudian pada MySQL juga kita klik. Kemudian langsung saja kita ke Chrome untuk membuka localhost myadmin. Kita ketikkan pada kursornya itu pada pencarian localhost/phpMyAdmin. Kemudian kita membuat database baru. Caranya yaitu dengan mengklik baru, kemudian kita kasih nama-nama basis datanya. Di sini ada tugas_uas. Kemudian kita buat. Nah, tugas uas sudah dibuat, database tugas uas sudah dibuat. Dan di sini saya beri nama anggota tim dengan jumlah kolom 5. Kemudian kita buat. Yang pertama ada ID anggota. Kemudian yang kedua ada nama anggota. Yang ketiga ada jabatan. Yang keempat ada email. Kemudian ada nomor telepon. Dan yang terakhir ada ID proyek. Untuk ID anggota menggunakan integer dan nama anggota menggunakan varchar. Kemudian jabatan menggunakan varchar. Email juga menggunakan varchar. Kemudian nomor telepon menggunakan integer dan ID proyek menggunakan integer. Untuk panjang nilai nama anggota 255, jabatan, email juga menggunakan panjang nilai 255. Kemudian indeks pada ID anggota itu primary, kemudian kita save. Nah, ini tabel anggota tim sudah ada. Kemudian kita buat tabel lagi dengan nama tabel yaitu tabel tugas dengan jumlah kolom 5. Kemudian kita buat tabelnya. Kemudian kita masukkan ID tugas. Kemudian ada nama tugas. Lalu ada status tugas. Lalu ada ID anggota, yang terakhir ada ID proyek. Untuk ID tugas menggunakan integer, dan untuk nama tugas menggunakan varchar, status tugas menggunakan varchar, ID anggota, dan juga ID proyek menggunakan integer. Untuk panjang nilai nama tugas dan status tugas itu 255. Kemudian indeks untuk ID tugas itu primary. Kemudian kita
save. Nah, ini sudah muncul. Ya, di sini kita buat tabel baru yang namanya itu proyek dengan jumlah kolom 3. Kemudian kita buat Nah, di sini kita isi dengan ID proyek. Kemudian ada nama proyek. Dan yang terakhir ada status proyek. Untuk ID proyek menggunakan integer dan nama proyek menggunakan varchar. Status proyek juga menggunakan varchar. Untuk panjang nilainya, nama proyek dan juga untuk indeksnya ID proyek menggunakan primary. Dan untuk panjang nilainya, nama proyek dan status proyek 255. Kemudian kita save. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam database. Di sini saya memiliki kelas koneksi. Kemudian kita coba run. Oke, di sini koneksi berhasil atau koneksi ke database sukses. Kemudian kita coba untuk apabila koneksinya ini tidak berhasil. Nah, di sini akan ada tulisan koneksi gagal. Oke, kita balikkan lagi. Kita run. Nah, di sini koneksi berhasil. Koneksi ke database sukses. Kemudian saya memiliki kelas proyek. Di sini saya sudah membuat desain frame-nya seperti ini. Kemudian codingannya juga sudah saya buat. Kita coba untuk mengerainya. Ya, di sini sudah menampilkan. Kita coba memasukkan data. Di ID proyek kita masukkan 1005, kemudian nama proyeknya web design e-commerce, web e-commerce. Kemudian status proyek ini selesai. Kita coba insertkan. Nah, di sini data berhasil disimpan, kemudian kita klik OK. Di sini ada tombol refresh. Tombol refresh ini digunakan untuk membersihkan tulisan yang ada di dalam kolom-kolom ini. Kita coba klik. Nah, di sini dia sudah bersih. Kemudian, apabila kita ingin mengupdate, di sini contohnya ada kita ingin mengupdate status proyek yang ada di ID proyek 1003. Ini kita ganti atau kita update status proyeknya ini jadi tertunda. Nah, di sini kita coba klik update. Data berhasil diperbarui, kemudian kita klik OK. Nah, di status proyek ini yang awalnya dia ini selesai, sekarang diupdate menjadi tertunda. Kemudian apabila kita memasukkan ID gabungan antara huruf dan juga angka, kemudian kita coba insertkan, maka di sini akan muncul peringatan error, yaitu ID proyek harus berupa angka. Karena apa? Karena pada database tadi kita memasukkan ID proyek ini bertipe data integer. Tipe data integer itu harus semuanya mengandung angka, tidak boleh campuran seperti ini. Oke.
Kemudian kita coba ingin menghapus ID proyek 1005 ini, kita tinggal tekan tombol delete, kemudian data berhasil dihapus, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini ada 3 menu yang bisa kita pilih. Menu pertama yaitu anggota tim. Anggota tim ini apabila kita klik, maka dia akan muncul frame anggota tim. Kita kembali lagi. Di sini ada menu yang kedua, yaitu ada menu tugas. Apabila menu tugas ini diklik, maka dia akan muncul pada frame tugas. Kita kembali lagi. Di sini ada menu yang terakhir, yaitu ada menu close. Menu close ini digunakan apabila kita ingin keluar dari frame ini, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Jika tidak, maka Anda tetap berada di frame proyek. Oke. Kemudian, apabila kita ingin keluar dari frame ini, maka kita tinggal memilih iya, maka kita akan keluar dari frame ini. Kemudian, kita run lagi. Kita mencoba untuk search dari nama proyek, yaitu web design. Kita coba. Nah, di sini apabila kita ingin mencari, maka tinggal memasukkan kata kuncinya di dalam sini, kemudian kita search. Kemudian ada kelas anggota tim. Nah, di sini kita mencoba untuk merunnya. Di sini saya juga sudah mengcoding dan membuat desain untuk frame-nya. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya ini, kita coba masukkan ID anggotanya, yaitu 2008, kemudian nama anggotanya itu Putri, dengan nomor telepon, kita masukkan, dengan jabatan dia seorang desainer. Kemudian emailnya kita masukkan, kemudian ID proyeknya kita pilih, kemudian kita insertkan. Oh, mohon maaf, ini karena kebanyakan. Kemudian kita insertkan. Nah, ini data anggota berhasil disimpan, kemudian kita klik OK. Di sini sama seperti tabel sebelumnya, ada tombol refresh. Ini digunakan untuk membersihkan kalimat-kalimat yang ada di dalam kolom ini. Kita coba klik refresh. Nah, dia sudah bersih. Kemudian apabila kita ingin mengupdate, update di sini, seumpamanya kita ingin mengupdate Gmailnya ini jadi 123. Kemudian kita klik update, data anggota berhasil diperbarui. Oke. Nah, di sini emailnya tadi kan Putri 1, sekarang Putri 123. Kemudian apabila kita ingin menghapus salah satu data yang ada di sini, kita tinggal pilih datanya, kemudian kita klik delete, data anggota berhasil dihapus. Kemudian apabila kita ingin melakukan pencarian, di sini saya mencontohkan programmer. Kemudian kita search. Nah, di sini yang dia ini seorang programmer ini siapa aja sih gitu. Kemudian di sini ada beberapa menu. Ada 3 menu. Menu yang pertama ini proyek. Proyek ini apabila kita masuk ke dalamnya, apabila kita pencet, maka dia akan masuk ke dalam kelas proyek. Seperti ini. Kemudian ada menu tugas. Tugas ini apabila kita klik juga sama akan masuk ke dalam frame tugas. Kemudian menu yang terakhir itu ada close. Close ini digunakan apabila kita ingin keluar dari frame proyek ini. Kita coba klik. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika tidak, maka Anda tetap berada di frame proyek. Tapi jika kita ingin keluar, kita tinggal pilih iya. Kemudian kita sudah keluar dari frame anggota ini. Kemudian yang terakhir itu ada frame tugas. Nah, frame tugas ini ada desainnya, saya buat seperti ini. Kemudian codingannya juga sudah saya buat.
kemudian kita run. Nah, untuk di run ini di sini kita mencoba untuk memasukkan ID tugas yaitu 3009 dengan nama tugasnya Design UX. Kemudian status tugas ini masih dalam proses. Untuk ID anggotanya kita pilih, ID proyek kita pilih, kemudian kita insertkan. Nah, di sini data tugas berhasil disimpan, kita oke. Di sini ID tugas 309 sudah berhasil dimasukkan. Kemudian di sini ada tombol refresh sama fungsinya sama seperti tabel-tabel sebelumnya, yaitu untuk membersihkan kolom-kolom tulisan yang ada di dalam kolom-kolom ini. Kita klik refresh. Nah, apabila kita ingin mengupdate isi dari data-data ini, kita tinggal pilih, kita umpamakan ini ID tugas 3002. Di sini dengan ID anggota 2001, kemudian ID proyek 1001. Terus kita ingin mengupdate atau mengganti status tugasnya ini menjadi dalam proses. Kemudian ID proyeknya kita ganti menjadi 1003. Kemudian kita pilih update. Ini ada muncul notif data tugas berhasil diupdate, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul atau terganti dia status tugas yang awalnya selesai, kemudian diupdate menjadi dalam proses. Kemudian ID proyek yang awalnya 1001 diganti menjadi 1003. Kemudian apabila kita ingin menghapus, kita mencoba ingin menghapus programmer dari data di sini ya. Kita klik datanya, kemudian kita delete. Data tugas berhasil dihapus, kita klik OK. Kemudian di sini kita ingin mencari UI gitu ya. Kita search. Nah, di sini sudah muncul atau tampil UI. Kemudian apabila di sini juga ada beberapa menu, 3 menu. Apabila kita mengklik anggota tim, maka dia akan muncul atau masuk ke dalam frame anggota. Kemudian kita kembali lagi di sini, apabila kita mengklik tombol proyek, maka dia akan muncul ke dalam frame proyek. Dan yang terakhir ada menu close. Apabila diklik, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Jika tidak, Anda tetap berada di frame tugas, kita pilih OK. Nah, jadi tidak jadi keluar ya. Kemudian apabila kita ingin keluar, ya jadi kita sudah keluar dari frame tersebut. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.